ready for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi aset itu dibagi menjadi 7. Ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal agama, modal budaya, modal politik, modal lingkungan, dan modal finansial. Itu aset-aset yang ada di sekolah kita petakan menjadi 7 aset. Untuk selanjutnya, identifikasi aset itu yang mana modal manusia itu ada kepala sekolah, guru, murid, komite atau orang tua, murid, tenaga kependidikan. Nah, untuk modal fisik itu ada ruang kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, halaman sekolah, ruang guru, tempat ibadah, dan letaknya yang strategis. Nah, tempat ibadah kita numpang untuk tempat ibadah daerah Budi, kan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ada modal sosial. Modal sosial itu kita punya komunitas, yaitu komunitas KKG Ahmad Yani, komunitas K3S untuk kepala sekolah, komite sekolah, dan pemerintahan desa, dan serta kita juga bekerja sama dengan puskesmas. Untuk modal lingkungan alam itu ada taman sekolah, kebun sekolah untuk bercocok tanam sayuran. Kemarin itu programnya Ibu Farida, hidroponik ya Bu Farida. Terus ada yang udara segar, kalau di daerah Negara Dua Pucuk udaranya pasti segar, terus halamannya luas juga. Untuk selanjutnya identifikasi aset modal finansial. Waktu dulu kita mendapatkan bos kinerja sama bos afirmasi, tapi untuk tahun 2 tahun ini sudah tidak mendapatkan. Jadi kita cuma bos reguler, bos kebun sekolah, dan infak dari murid. Untuk modal agama dan budaya itu kebanyakan kan beragama Islam dan Kristen, gitu. Terus di sini juga banyak tokoh agama, terus juga ada warga sekolah yang religius, dan ada juga mengikuti karena budaya. Kemarin kita juga mengikuti karena budaya juga. Ada kegiatan pentas seni juga, P5 juga. Terus untuk modal fisiknya yaitu politiknya kita bekerja sama dengan lembaga lain, termasuk puskesmas. Kemarin kita juga mengikuti bias dan apa itu kemarin streaming ya. Terus kita juga pemerintahan desa dan iklim yang demokratis makanya. Selanjutnya modal manusia itu dijabarkan kepala sekolah kita Toko itu memiliki pendidikan S1 yang bersertifikat pendidik. Beliau juga berprestasi, terus berperan sebagai manajer sekolah, memiliki nilai dan karakter pemimpin, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah dan pihak yang terkait. Selanjutnya untuk guru, ini kita semua guru itu memiliki pendidikan S1 dan berlinear, bersertifikat pendidik, dan termasuk guru yang usia produktif, Terus kualifikasi guru sesuai dengan profesionalnya, membawa perubahan dalam mengelola pembelajaran yang lebih baik sesuai tuntutan kurikulum dan berpihak pada murid. Terus kemampuan menguasai teknologi kita tidak bisa diragukan lagi. Kita sebagai guru juga menguasai untuk PMM juga. Terus untuk kegiatan pembelajaran juga maksimal juga, dan kita juga mengikuti workshop dan pengembangan kompetensi juga yang banyak sekali. Selanjutnya untuk murid itu kita mewakilnya ada 2, yaitu Mas Rizky dan Mbak Faisah. Itu peserta didik yang heterogen dengan potensi yang dimiliki masing-masing, baik akademik dan non akademik. Terus pemanfaatannya melibatkan murid secara aktif dalam perlombaan sesuai minat dan bakatnya. Terus ada tutor survei juga,
ada menggali potensi yang dimiliki murid dengan optimal melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kita ada DTI sama kepramukaan ya Bapak Ibu. Terus menampilkan hasil karya anak juga. Untuk komite sekolah yang diwakili oleh Bapak Yosua, komite sekolah berasal dari tokoh masyarakat ya dan tokoh pendidikan yang dipilih sesuai peraturan yang berlaku. Terus mengoptimalkan manajemen sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, mendukung program sekolah dan menjembatani pihak sekolah dengan murid yang bertujuan untuk pengembangan peningkatan kualitas pendidikan. Kemarin kita juga ada program perbaikan halaman sekolah, kita juga bekerja sama dengan Bapak Komite ya. Selanjutnya tenaga pendidikannya ada satu yaitu Bapak Sularno, kebetulan beliau sedang berhalangan hadir. Ada pendidikan SMA yaitu mengoptimalkan manajemen sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kebetulan beliau bertugas rangkap ya Bapak Sularno itu sebagai operator sekolah dan sebagai penjaga sekolah. Untuk orang tua murid itu latar belakangnya adalah latar belakang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan agama yang heterogen juga. Terus pemanfaatannya mendukung program sekolah sebagai guru tamu atau belajar dan motivator gitu. Adapun kalau modal fisik itu ada ruang kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, halaman sekolah, ruang guru, tempat ibadah, dan tempat yang strategis. Ada kita memfasilitasi proses belajar dan kegiatan ekstrakurikuler olahraga terkait peserta didik, memfasilitasi kegiatan anak untuk berliterasi, memfasilitasi kegiatan kolaborasi tenaga pendidikan, menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman, memfasilitasi kegiatan ibadah dan pengembangan karakter. Untuk kegiatan ibadah sholat duha dan sholat zuhur kita fasilitasi di tempat ibadah juga. Dan untuk perpustakaan, kegiatan literasi juga difasilitasi juga. Untuk modal sosial itu tadi sudah dijelaskan bahwa kita memiliki komunitas belajar yang mana komunitas belajarnya ada KKG, K3S, komite sekolah, pemerintahan desa, atau masyarakat dan puskesmas, yang mana keikutsertaan kepala sekolah dan guru dalam kegiatan KKG dari K3S di tingkat kecamatan juga. Terus terjalinnya hubungan antara masyarakat di lingkungan sekolah dan instansi lain yang terjadi erat. Ada kegiatan bias screening kesehatan yang kemarin baru saja kita laksanakan ya, pemberian obat termasuk obat cacing, terus vitamin dan pemetaan siswa yaitu pada kegiatan PPDB itu oleh komite sekolah Bapak. Untuk modal lingkungan alam kita memiliki ada taman sekolah juga ada, kebun sekolah juga ada, yang mana kita gunakan untuk bercocok tanam sayuran, ada lombok, ada terong, ada kangkung dan sebagainya. Terus ada udara segar dan halaman yang luas. Itu digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar sekolah kita dan sumber belajar juga. Terus lingkungan yang asri itu yang jauh dari kebisingan, di sini kan jauh dari kebisingan dan lalu lintas itu menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman dan nyaman. Terus sarana pembelajaran ada budidaya bahan pangan serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsumsi pangan yang beragam dan bergizi. Untuk selanjutnya ada modal finansial, tapi kita modal finansial kita masih dalam lingkup BOS dan BOSDA, Bapak Ibu. Dana BOS reguler dan BOS daerah dimanfaatkan untuk memenuhi segala kebutuhan sekolah guna menunjang kegiatan pendidikan. Pemanfaatan kebun sekolah untuk menghasilkan produk
hasil panen kemarin kita juga menjual kangkung ke wali murid juga nggih. Dana infak untuk pembiayaan kegiatan keagamaan biasanya digunakan untuk bulan-bulan Ramadan, bahkan untuk buka bersama itu ya Bapak Ibu. Modal agama dan budaya, ada agama Islam dan Kristen, ada komunitas keagamaan dan seni budaya yang dapat dijadikan media untuk belajar dan pelestarian budaya di sekolah. Terus ada tokoh agama juga, kita juga mempunyai tokoh agama yang mana untuk belajar ngaji murid-murid ya, mengenal kearifan atau budaya lokal pada murid dengan mengikuti kegiatan tradisi setempat seperti ruatan dan bersih desa. Memperkuat rasa nasionalisme murid dengan mengikuti kegiatan perayaan HUT RI seperti karnaval budaya, membuat program sekolah yang menunjang peningkatan budaya positif dan karakter baik bagi murid, melakukan kolaborasi dengan tokoh agama maupun warga sekolah yang religius untuk menjaga keagamaan, dan melaksanakan kegiatan sholat berjamaah dan mengaji bersama tokoh agama. Untuk modal politik itu bekerja sama dengan lembaga lain baik puskesmas, pemerintah desa, iklim dan iklim-iklim yang demokratis, memanfaatkan infrastruktur sarana umum, kerjasama yang baik antara sekolah dan stakeholder, baik kepala desa, bagi kepolisian dan sebagainya, mengutamakan musyawarah dalam pemecahan masalah. Cara pengelolaan sumber daya manusia itu ada memilih guru dan staf yang kompeten. Kita termasuk guru yang kompeten di Bapak Ibu, sesuai dengan budaya sekolah sangat penting untuk keberhasilan sekolah. Terus kepala sekolah harus menyediakan program pengembangan profesi yang berkelanjutan untuk guru dan stafnya. Terus menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung sangat penting untuk menjaga motivasi dan resistensi staf. Kepala sekolah harus menerapkan kebijakan yang menghargai dan mengakui kinerja guru serta menyediakan kesempatan untuk pengembangan karirnya. Dalam hal pengelolaan finansial itu juga kepala sekolah harus menyusun anggaran tahunan dan mencerminkan prioritas sekolah dan alokasi sumber daya yang tepat. Setelah anggaran disusun, kepala sekolah harus melakukan monitoring secara rutin untuk memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana. Kepala sekolah harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki akses ke informasi keuangan sekolah. Jadi Bapak Ibu, yang mana ini banyak diprioritaskan dalam hal Bapak Kepala Sekolah. Ada pengelolaan fasilitas fisik, itu kepala sekolah harus memastikan bahwa fasilitas sekolah dipelihara secara rutin untuk menjaga kerusakan dan memastikan keselamatan semua penghuninya. Kemarin juga kita sedang melaksanakan program yang mana memperbaiki halaman sekolah, itu salah satu program yang dicanangkan oleh kepala sekolah kita, yang mana itu sudah berhasil dan terlaksana. Itu juga salah satu program memastikan keselamatan semua penggunanya. Bapak Ibu, kepala sekolah harus memastikan bahwa sekolah dilengkapi dengan teknologi yang memadai. Ya, teknologi kita masuk cukup memadai ya Bapak Ibu. Sudah ada LCD, sudah ada WiFi, sudah ada laptop, yang mana satu guru satu laptop mengatakan Bapak Ibu. Walaupun laptopnya beli sendiri-sendiri. Selanjutnya membangun jaringan atau membangun kemitraan, yang mana sekolah harus berperan aktif dalam komunitas lokal baik KKG, K3S, PGRI Ranting dan sebagainya, menginisiasi program kolaborasi yang melibatkan siswa dan proyek-proyek komunitas atau mengundang tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah mengajar. Kesimpulannya sejatinya itu adalah pemimpin adalah mereka yang mampu mengelola sumber daya, bukan
bukan hanya yang bijaksana saja, tetapi juga dengan hati yang penuh empati. Terus memandang setiap aset sebagai potensi yang tidak terbatas untuk menciptakan masa depan yang cerah. Bapak Ibu semuanya, pesan dari saya yang mana di sekolah kita itu mempunyai aset. Asetnya itu memang minimalis, tapi bagaimana kita gunakan dan kita pergunakan secara maksimalis. Bapak Ibu memenuhi itu saja presentasi saya dalam pengelolaan aset sebagai pemimpin pembelajaran, yang mana itu seharusnya kita laksanakan untuk setiap tahunnya untuk menunjang program-program yang ada di sekolah kita. Bapak cukup sekian di Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, terus terima kasih atas partisipasinya, terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breathe.